Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berkeliling pasar ketika ia mendengar berita tentang sebuah kerajaan di negeri jiran yang sedang mencari seorang jenius untuk membantu mereka memecahkan masalah besar. Raja negeri jiran, Raja Adil, mengumumkan tantangan besar dengan hadiah yang sangat besar bagi siapapun yang dapat menyelesaikannya. Abu Nawas, yang dikenal karena kecerdikan dan kelihayannya, memutuskan untuk menghadapi tantangan tersebut. Ia berkemas dan memulai perjalanan panjang menuju negeri jiran. Dalam perjalanan, Abu Nawas menghadapi berbagai rintangan, mulai dari cuaca ekstrim hingga bertemu dengan perampok. Dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, ia berhasil mengatasi semua rintangan tersebut. Di satu titik, ia bahkan harus berhadapan dengan seekor singa buas. Namun, Abu Nawas menggunakan akalnya untuk menenangkan singa dengan membuatnya percaya bahwa dia adalah hewan yang lebih berbahaya. Sesampainya di istana Raja Adil, Abu Nawas disambut dengan penuh kehormatan. Raja Adil menjelaskan tantangan yang harus dihadapi Abu Nawas. Di kerajaan kami, ada sebuah danau ajaib yang sangat penting bagi rakyat kami. Namun, danau ini telah menjadi kering karena sihir jahat. Kami memerlukan seseorang untuk memulihkan airnya. Raja Adil kemudian memberikan petunjuk yang sangat rumit tentang lokasi danau dan bagaimana cara memperbaikinya. Abu Nawas harus memecahkan teka-teki yang melibatkan berbagai unsur, termasuk benda-benda magis dan makhluk-makhluk mitos. Abu Nawas memulai pencariannya dengan tekun. Dia menjelajahi hutan, melewati gurun, dan menavigasi gunung yang penuh bahaya. Dalam perjalanannya, ia menemukan berbagai karakter menarik yang membantunya dalam teka-teki tersebut, seperti seorang penyihir tua yang memberikan ramuan ajaib dan seorang pemahat batu yang menunjukkan peta tersembunyi. Akhirnya, Abu Nawas menemukan danau ajaib dan menyadari bahwa kunci untuk memulihkan airnya adalah sebuah mantera yang harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Dengan bantuan pengetahuan yang diperolehnya selama perjalanan dan bimbingan dari karakter-karakter yang ditemuinya, ia berhasil mengucapkan mantera tersebut dengan benar. Setelah danau kembali penuh dengan air, Raja Adil sangat terkesan dan mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilan Abu Nawas. Sebagai hadiah, Raja Adil menawarkan harta yang melimpah dan posisi tinggi di kerajaannya. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut dengan bijaksana, mengatakan bahwa petualangan dan pengalaman yang diperolehnya sudah cukup berharga. Abu Nawas kemudian kembali ke negerinya, dihormati dan dikenal sebagai seorang pahlawan dan cerdik pandai. Petualangannya menjadi legenda di seluruh negeri, menginspirasi banyak orang untuk menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Di sebuah kota yang makmur, Abu Nawas mendengar kabar dari seorang pedagang bahwa raja di negeri seberang, Raja Farid, mengadakan sebuah tantangan besar. Raja Farid menawarkan hadiah yang melimpah untuk siapa saja yang dapat memecahkan 5 teka-teki besar yang ada di kerajaan tersebut. Teka-teki ini dikatakan hampir tidak mungkin dipecahkan oleh siapapun. Tertarik dengan tantangan tersebut, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke negeri itu. Dia mempersiapkan perjalanan panjang dan penuh bahaya, membawa barang-barang yang dibutuhkannya serta akal sehatnya. Perjalanan Abu Nawas dimulai dengan cuaca buruk. Hujan deras dan angin kencang membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk membuat pelindung dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Dengan cara ini, ia melindungi dirinya dari cuaca ekstrim dan tetap bisa melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan makhluk-makhluk aneh seperti manusia burung dan ular besar yang menjaga jembatan. Dengan humor dan kecerdikan, ia berhasil meyakinkan makhluk-makhluk tersebut untuk membiarkannya lewat dengan menawarkan teka-teki dan cerita-cerita lucu yang membuat mereka terhibur. Setibanya di sebuah hutan lebat,
Abu Nawas menghadapi labirin yang sangat rumit. Dia menggunakan pengetahuan tentang bintang dan arah mata angin untuk menavigasi labirin, sambil menghadapi berbagai jebakan yang dirancang untuk menggagalkan orang yang datang. Sesampainya di istana Raja Farid, Abu Nawas disambut dengan upacara resmi. Raja Farid menjelaskan bahwa 5 teka-teki yang harus dipecahkan terkait dengan objek-objek magis yang tersebar di seluruh negeri. Setiap teka-teki melibatkan keterampilan dan kecerdikan yang berbeda. Abu Nawas harus menemukan danau magis yang airnya dikunci oleh sihir. Teka-tekinya adalah menemukan cara untuk membuka kunci tersebut. Setelah berkeliling dan berbicara dengan penyihir tua, Abu Nawas menemukan bahwa kunci sebenarnya adalah sebuah mantra yang harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Dia menggunakan pengetahuannya tentang musik dan sihir untuk menyelesaikan teka-teki ini. Teka-teki kedua melibatkan jembatan yang hanya muncul saat seseorang menyanyikan lagu tertentu. Abu Nawas harus mencari lagu tersebut dengan bertanya kepada berbagai penduduk setempat dan mendengarkan cerita rakyat. Dia menemukan lagu tersebut dan berhasil menyeberangi jembatan dengan aman. Teka-teki ketiga adalah peti yang terkunci dengan 5 kunci berbeda. Setiap kunci memerlukan penyelesaian teka-teki kecil yang berbeda. Abu Nawas menggunakan logika dan pengetahuannya untuk membuka setiap kunci dengan memecahkan teka-teki yang diberikan. Teka-teki keempat adalah hutan yang penuh dengan ilusi. Untuk menavigasi hutan ini, Abu Nawas harus memahami ilusi optik dan menggunakan kekuatan berpikir kritisnya. Dia juga berkomunikasi dengan berbagai makhluk yang tinggal di hutan untuk mendapatkan petunjuk. Teka-teki terakhir melibatkan sebuah cermin magis yang bisa berbicara. Cermin tersebut memberikan teka-teki yang harus dipecahkan untuk mendapatkan petunjuk terakhir. Dengan kebijaksanaannya, Abu Nawas berhasil memahami teka-teki dan mendapatkan jawaban yang tepat. Dengan semua teka-teki yang berhasil dipecahkan, Raja Farid sangat terkesan dan memberikan Abu Nawas hadiah yang melimpah, termasuk harta karun dan gelar kehormatan. Abu Nawas menolak tawaran untuk tinggal di negeri tersebut dan memilih kembali ke rumahnya. Perjalanan pulang juga tidak kalah menantang, tetapi Abu Nawas menggunakan semua pengalaman dan kecerdikannya untuk menghadapi berbagai rintangan. Dia kembali ke kotanya sebagai pahlawan dan cerita petualangannya menjadi legenda di seluruh negeri.